Perang Harroh adalah peristiwa perang yang terjadi antara penduduk Madinah pimpinan Abdullah bin Hanzalah dengan Khalifah Yazid bin Muawiyah yang waktu itu menggantikan posisi ayahnya. Muawiyah menjadi khalifah melalui sistem pewarisan kekuasaan di perang ini. Untuk pengertian yang kedua tentang peristiwa Al-Harrah adalah sebuah kejadian yang begitu kejam dan sadis yang dilakukan oleh sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah yang disertai dengan kebangkitan warga Madinah. Harroh sebagaimana disebutkan oleh Khalil bin Ahmad dalam Yaqut al-Hamawi, berarti bebatuan hitam dan karena peperangan ini dimulai dari bebatuan di timur kota Madinah dengan nama Harroh Wakim, atau Harroh Zuroh, yang dinisbatkan kepada Bani Zuroh dari kaum Yahudi. Latar belakang inilah yang menjadi penamaan peristiwa ini. Mayoritas ahli sejarah menyebut tragedi Harroh terjadi pada hari kedua Zulhijjah atau 2-3 hari di akhir bulan Zulhijjah tahun 63 Hijriah. Atau bertepatan dengan kebangkitan penduduk Madinah terjadi pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi, yang dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir terhadap pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Kebanyakan dari penduduk Madinah, diantaranya 80 orang dari para sahabat Nabi dan 700 orang para hafiz dan penghafal Al-Quran dalam tragedi ini terbunuh. Dalam peristiwa Harroh ini harta dan kehormatan mereka dirampok. Imam Sajjad alaihissalam tidak ikut serta dalam kebangkitan ini. Namun rumahnya menjadi pelindung bagi banyak penduduk dari para wanita, anak-anak kecil dan bahkan menjadi tempat yang aman bagi keluarga, kalangan kerabat dan sanak famili Marwan bin Hakam. Secara singkat cerita perang ini bermula ketika penduduk Madinah melepas baiat kepada Yazid dan menyatakan memberontak memilih pemimpin sendiri. Hal ini membuat Yazid murka, lalu dikirimlah sekitar 10.000 tentara ke Madinah. Penduduk Madinah kalah. Atas instruksi Muslim bin Uqbah, pasukan Yazid menghalalkan Madinah melakukan istibah selama 3 hari. Selama 3 hari itu mereka membunuh, merampas harta, dan memperkosa wanita-wanita muslimah. Demikian menurut keterangan Ibnu Taimiyah yang dibenarkan oleh Ibnu Katsir. Yang mirisnya lagi, mereka bukan muslimah biasa, tapi mereka adalah wanita-wanita milik sebagian sahabat yang masih hidup, dan tabi'in yang mulia. Bahkan konon katanya, menurut Hisham bin Hasan ada 1000 wanita Madinah yang melahirkan tanpa suami, tapi jumlah ini tampak seperti redaksi mubalaghah. Tak terbayangkan, betapa ijtihad politik itu sangat rawan, beresiko dan sangat besar akibatnya, dan sangat mengerikan. Bukan hanya harta yang dirampas, tetapi juga darah yang ditumpahkan, dan kehormatan wanita yang dilecehkan. Tapi ini memberi pelajaran dalam urusan politik ini, jangan serampangan ikut bicara jika tidak memiliki ilmunya. Ijtihad politik harus super ekstra hati-hati, butuh kedalaman dan ketajaman yang luar biasa, meminimalisasi fitnah sekecil mungkin. Mereka yang gampang berfatwa padahal tidak menguasai medan dan ilmunya adalah para ruwaibidoh yang berbahaya bagi umat. Ini tema yang tidak bisa dibicarakan dan diputuskan oleh orang yang baru membaca 1-2 buku. Apalagi hanya berbekal terjemahan meskipun puluhan. Penilaian keabsahan sebuah pemerintah, penilaian keputusan mengangkat senjata, penilaian status Darul Kufur ataukah Darul Islam, penilaian mana kekhalifahan yang sah, penilaian siapa yang bugat siapa yang legal dan tema-tema semisal semuanya adalah topik-topik rawan yang berpeluang menumpahkan darah manusia, melecehkan kehormatan mereka, dan merampas harta mereka. Yang paling menakutkan pada saat berbicara fikih politik adalah ketika ganjaran amal salih kita di akhirat berpeluang habis total untuk membayar kezaliman-kezaliman terhadap orang yang terkena efek dari ucapan atau tulisan kita terkait politik yang menyeret tindakan dosa dan kezaliman. Jika merasa tidak berkompeten marilah minggir saja, biar para ulama salih yang kompeten yang membicarakannya, yang rasa sayangnya terhadap umat Islam melebihi rasa sayang terhadap diri mereka sendiri, agar kaum muslimin tidak semakin gaduh. Makna Harroh dan masa kejadiannya. Harroh berarti bebatuan hitam, dan karena perjuangan ini dimulai dari bebatuan di timur Madinah dengan nama Harroh Wakim, atau Harroh Zuroh yang dinisbatkan kepada Bani Zuroh dari kaum Yahudi, maka populer dengan nama ini. Mayoritas referensi sejarah menyebut tragedi Harroh terjadi pada hari kedua Zulhijjah atau 2-3 hari di akhir Zulhijjah tahun 63 Hijriah. Dengan demikian riwayat-riwayat yang menyebutkannya pada tahun 62 Hijriah itu kurang tepat.
Asal sebab terjadinya peristiwa Harroh yang pertama ketidakpuasan masyarakat Madinah terhadap pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Karena ketidaklayakannya dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan kekotorannya akan kejahatan-kejahatan secara terang-terangan, seperti pembunuhan Imam Husain alaihi salam. Yang kedua, baiat masyarakat dengan Abdullah bin Zubair dan pencopotan Yazid dari kekhilafahan. Yang ketiga, pengetahuan masyarakat Madinah akan kebejatan moral Yazid. Yang keempat, masyarakat Madinah tidak mau mengirim upeti dan barang berharga untuk Yazid. Maka dari itu terjadilah pencopotan wali Madinah yaitu Utsman bin Muhammad. Masyarakat dengan dipimpin Abdullah bin Zubair mencopot Utsman bin Muhammad dari kepemimpinan Madinah. Mereka memberontak pemerintahan Bani Umayyah dan mengepung mereka yang berjumlah kurang lebih 1000 orang dan berkumpul di rumah Marwan bin Hakam. Lalu Ibnu Zubair memilih Abdullah bin Hanzalah sebagai wali kota Madinah. Riwayat ini dan sebagian riwayat-riwayat yang sudah dituturkan menunjukkan seberapa kuat pemikiran dan tendensi pengikut Zubair yang mendominasi dan pemimpin atau para pemimpin perjuangan ini. Kemudian dipersiapkanlah untuk pasukan Syam. Upaya Abdullah bin Ja'far sebagai utusan pemerintah Syam untuk menjadikan rakyat patuh kepada Yazid tidak membuahkan hasil. Surat ancaman Yazid dan juga dengan perantara Nu'man bin Bashir dalam memadamkan kebangkitan ini tidaklah efektif. Yazid bertekad akan mempersiapkan pasukan untuk memberantas warga Madinah. Setelah keenganan Ubaidullah bin Ziyad untuk memegang tampuk kepemimpinan, dia menunjuk Muslim bin Uqbah al-Muri sebagai utusan pekerjaan ini, sedangkan untuk pasukannya yang berjumlah 5.000 atau 27.000 orang. Muslim bin Uqbah turun di sebelah timur Madinah dengan melewati Harroh, dan memberikan tempo 3 hari kepada masyarakat Madinah. Setelah itu lantas masuk kota, setelah mengelilingi parit dari belakang dan dengan bantuan kabilah Bani Haritsah, yang disogok dengan janji uang. Dan mereka banyak melakukan kejahatan, yang terkenal dengan kejahatan dan pemborosan. Lalu bagaimana sikap pasukan Syam terhadap masyarakat Madinah? Muslim bin Uqbah dengan perintah Yazid menghalalkan jiwa dan harta masyarakat untuk pasukannya selama 3 hari. Ibnu Katsir dan Suyuti menyebut penjarahan dan kejahatan-kejahatan pasukannya sebagai musibah yang memilukan dan tidak dapat digambarkan lagi. Masuti menyebutnya sebagai tragedi terkeji setelah syahada Imam Husain alaihi salam. Pasukan Muslim bin Uqbah selama 3 hari tersebut melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk seperti pemerkosaan, mengeluarkan janin dari dalam perut ibunya, pembunuhan bayi dan penistaan terhadap para sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Jabir bin Abdillah al-Ansari, yang sudah buta dan Abu Sa'id al-Khudri. Jumlah orang yang terbunuh dalam peristiwa Harroh mencapai 4.000 orang, dan bahkan disebutkan mencapai 11.700 atau 10.700 orang. Dan diantaranya adalah 700 penghafal Al-Quran dan 80 sahabat Rasulullah terbunuh, sampai-sampai tidak tersisakan lagi ahli Badar, sedangkan Abdullah bin Hanzalah dan putranya juga ikut terbunuh. Setelah kejahatan-kejahatan keji ini, lantas Muslim mengumpulkan masyarakat kota dan memintanya supaya mengikuti Yazid dengan bertolak bahwa mereka dan ayah-ayah mereka adalah budak Yazid dan dengan kata lain mereka adalah fai, rampasan perang. Yazid dan orang yang membangkang perintah ini akan dipenggal. Hanya Ali bin Abdullah bin Abbas dengan perantara familinya yang ada di pasukan Yazid, dan Imam Sajjad alaihi salam saja yang dapat dispensasi dari baiat. Bagaimana sikap Imam Sajjad dalam kebangkitan ini? Dengan ketidakikutsertaan Imam Sajjad dengan para pemberontak, Imam Sajjad alaihi salam tidak ikut serta dengan masyarakat Madinah dalam kebangkitan ini. Karena selain kebangkitan ini berlangsung dengan izin dan dukungan Abdullah bin Zubair, Imam juga dengan wawasan yang beliau miliki tahu tentang sedikitnya jumlah penduduk Madinah di hadapan pasukan Syam yang banyak dan terkenal dengan kebrutalan dan kekejaman. Begitu juga keputusannya untuk menjauhkan tuduhan-tuduhan pemerintah Umayyah, yang menurut sebuah pendapat, inilah satu-satunya tujuan serangan Muslim bin Uqbah ke Madinah. Dan menjaga sejumlah kecil para pengikut beliau serta menjaga kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalil-dalil yang diprediksikan akan ketidakberpihakan imam dalam tragedi ini. Karena ketidakikutsertaan Imam Sajjad dengan para pemberontak, maka keluarganya terjauhkan dari kejahatan ini dan rumah beliau juga menjadi tempat yang aman bagi sejumlah para wanita dan anak-anak, bahkan bagi keluarga Marwan bin Hakam, dan beliau mengirim sanak kerabat Marwan ke Yanbu, bersama wanita dan putranya.
Setelah berakhirnya tragedi itu, Imam Sajjad alaihissalam dengan disertai Marwan dan anaknya, Abdul Malik menemui Muslim. Seolah-olah sejak semula Yazid sudah memerintahkan Muslim untuk menjaga kondisi imam. Dengan demikian, Muslim sangat memuliakannya, dia mempersiapkan tunggangan dan memberikan kepada imam, namun imam pun mengembalikannya. Sebagian sebab sikap baik Muslim dengan Imam Sajjad alaihissalam bermula dari doa yang dipanjatkan oleh imam yang menyebabkan kewibawaan dan ketakutan dalam hati Muslim. Ketidakikutsertaan sebagian para sahabat dengan para pemberontak. Sebagian para sahabat, seperti Abdullah bin Umar, Abu Said al-Khudri dan Jabir bin Abdillah al-Ansari tidak menyertai para pemberontak. Setelah menganalogikan kekalahan dini dan yang menakjubkan masyarakat Madinah dalam tragedi Harrah dengan perlawanan Abdullah bin Zubair dan para penolongnya yang berjumlah sedikit di hadapan pasukan ini, menyebut sebab utama kekalahannya adalah pemilihan dua amir tersebut, namun dalam referensi tidak dituturkan tentang perselisihan para pemimpin kebangkitan Madinah tersebut. Dari ucapan Muslim bin Uqbah, setelah mengakui tauhid, amal terbaik adalah pembunuhan penduduk Harrah. Para sejarawan Muslim meyakini bahwa penumpasan brutal masyarakat Madinah dalam tragedi Harrah adalah balas dendam darah Bani Umayyah dan orang-orang yang terbunuh dalam Perang Badar dan mengambil kisos pembunuhan Utsman bin Affan terhadap masyarakat Madinah, khususnya kaum Ansar.